The quiet silence of a heart that believes itself defeated by loss, by pain, by fear. Our hope nailed to a cross, but it is not the end. At the sound of the gravestone rolling, a new story has unfolded. Death has been defeated. Our hope is alive. Jesus is alive. We raise our hands in victory. By His resurrection, we are set free. He blows a wind of life and brings us back to the light. He is risen. Our Messiah is alive. He breathes and the darkness trembles. He speaks and our future shines. By His sacrifice we are now saved. By His grace we can all rise. Here rejoicing in the sky, the grave could not hold Him. The veil has been torn. Our Christ has won over death, over sin, over ache. By His power all chains break. He is victorious. He is the way. He is the resurrection and the life. And by His wounds we're made alive. Berjanamu
Ya, Bapak Ibu, kita sudah menaikkan pujian pada saat ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan, Sarjana Sains. Terima kasih untuk Pak Timotius, seorang Bapak Gembala Sidang dari GSKI Kebun Jeruk Rehoboth, Wakil satu dari Pendeta Erastus Sabdono, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk waktu dipersilahkan kepada Pak Timotius. Ya, baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara semuanya ya. Suara saya Halo. jelas Ibu Selamat pagi. Linawati? Jelas ya Bu ya? Jelas, Pak. Oke, baik, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada Om, ya saya panggilnya Om ya, Bapak Pendeta Nathanael yang memberi kesempatan bagi saya juga untuk pengurus dari doa pagi Anastasis yang memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita satu hati dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih pagi hari ini untuk nafas hidup yang masih Bapak beri bagi kami, kesehatan, kekuatan yang Bapak masih beri bagi kami, dan juga kerinduan hati anak-anak-Mu Bapak pagi hari ini untuk terus mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan bersama dengan kami, walaupun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama. Tapi kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Roh Kudus menjamah kami, dan kami rindu dalam doa pagi ini. Kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami lawatan dan jamahan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, ya Bapa, kami siap mendengarkan, memperhatikan isi hatimu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Saya kira kita pernah, ya, semua di antara kita pasti pernah mengalami masa-masa krisis, ya. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita ada pergumulan yang berat, Bapak Ibu Saudara. Ya, baik misalnya kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ya. Saya pernah ditinggalkan oleh anak saya yang pertama meninggal, ya, umur 17 bulan. Kalau dia masih ada, umurnya sekitar 22 tahun begitu ya, 22 tahun. Nah, mungkin ada juga di antara Bapak Ibu Saudara yang ditinggalkan oleh orang tua yang dikasihi atau oleh pasangan hidup. Nah, itu masa-masa krisis ya. Atau ketika seorang Bapak Ibu yang bekerja, seorang karyawan ya, atau profesional, ternyata kehilangan pekerjaan dalam masa-masa pandemi ya, banyak anggota jemaat, juga aktivis gereja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ya, itu masa-masa krisis. Kemudian juga Bapak Ibu mungkin ada yang divonis ya, misalnya mengalami cancer stadium akhir ya. Beberapa hari ini ya kami terus melayani ada beberapa orang yang mengalami cancer ya. Termasuk ada pelayan Tuhan yang melatih angklung atau kolintang, ternyata di gejala awalnya cuman dengkulnya itu sakit Bapak Ibu Saudara ya. Tapi puji Tuhannya dokter yang meriksa itu ada jemaat juga dokter teliti sekali ya. Dan akhirnya dicek lab akhirnya ketahuan bahwa memang itu adalah kanker hati begitu ya. Ini memang mengagetkan ya. Namun kemudian ya itu proses ya menghadapi masa-masa krisis ini. Beliau sudah dioperasi dan puji Tuhan berhasil ya di Penang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi masa-masa krisis? Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup ini? Ya, nah kita akan melihat teladan dari Habakuk ya, Nabi Habakuk dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara
tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19a-nya, Allah Tuhanku itu kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Habakuk mengalami juga masa-masa krisis, masa-masa sulit dalam kehidupannya. Ya, lihat ini dikatakan bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Jadi waktu itu bangsa Israel memang hidup dari pertanian. Nah, ini hasil pertanian tidak ada, Bapak Ibu. Hasil pertanian tidak ada. Mengecewakan, tidak ada buah, ya, tidak ada bahan makanan. Ini adalah masa-masa yang krisis yang dialami oleh Habakuk dan juga bangsa Israel. Ya. Selain pertanian, bangsa Israel juga hidup dari peternakan. Dan ternyata hasil peternakan pun nol, Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya. Kurungannya ada banyak, kandangnya ada banyak, tapi tidak ada lembu sapi, nggak ada kambing domba. Ya, habis semuanya. Ya. Nah, ini masa-masa krisis yang berat. Ya, secara ekonomi ini masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat yang dihadapi oleh Habakuk. Ya. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari Habakuk pasal 1, ini Habakuk memang menghadapi pergumulan yang berat, ya. Karena di pasal 1 ayat 2 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ya. Dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa krisis, ya, tentu Bapak Ibu kita semua berdoa, kita berteriak, kita berseru kepada Tuhan, ya. Tetapi pertolongan Tuhan, ya, seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Ya, kita maunya cepat beres masa-masa krisis ini, kita mau cepat kita lewatin. Kita mau masalah-masalah kita cepat selesai begitu, ya. Kita berdoa, mungkin berpuasa juga. Tapi ternyata kita pikir, oh kok Tuhan nggak dengar doa kita? Kok masalahnya bukan tambah beres, tambah banyak. Kok belum ada solusi? Ya, sekian lama berdoa, sekian lama berpuasa mungkin, ya. Kok nggak beres-beres juga? Kok Tuhan nggak tolong begitu? Nah, ini juga dialami oleh Habakuk, Bapak Ibu Saudara, dalam Habakuk 1 ayat 2 gitu, ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa bangsa Israel hari itu, ya, sedang ditindas oleh bangsa lain, ya. Di pasal 1 ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Bahkan dikatakan, ya, bahwa di ayat 4-nya pasal 1 bahwa orang fasik mengepung orang benar, ya. Keadilan muncul terbalik. Nah, kemudian di pasal 1 ayat 5 di situ dikatakan bahwa Tuhan memakai orang Kasdim untuk menghukum bangsa Israel, ya. Pasal 1 ayat 6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, ya. Bangsa itu di ayat 7 dahsyat dan menakutkan. Waduh, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ini masa-masa sulit, masa-masa penderitaan dialami oleh Habakuk dan bangsa Israel. Kemudian sampai-sampai Habakuk berkata dalam Habakuk 1:12, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Ya. Jadi ini kondisi yang sulit dialami oleh bangsa Israel. Ayat 13-nya, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik
menelan orang yang lebih benar dari dia. Ya. Jadi harusnya orang benar itu yang dibela, ya, tapi kok Tuhan kelihatannya berdiam, tidak menolong. Bapak Ibu Saudara, sering kita ada dalam masa-masa yang sulit. Nah, biasanya orang yang dalam masa sulit, ya, dalam masa krisis, dia akan bertanya sama Tuhan, ya, Tuhan kok kenapa saya? Kenapa saya mengalami masa-masa krisis ini? Ya, kenapa orang tua saya dipanggil Tuhan? Kenapa anak saya dipanggil Tuhan? Kenapa pasangan hidup saya dipanggil Tuhan? Kenapa usaha saya ditipu orang? Sehingga saya harus menanggung banyak hutang-hutang. Kenapa anak saya mengalami kecelakaan? Ya, kenapa ya studi saya gagal? Kenapa keluarga saya gagal? Ya, kenapa istri atau suami meninggalkan saya? Nah, Bapak Ibu, banyak masa-masa krisis yang kita alami dan kita pasti bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa nggak Tuhan tolong? Ya, kenapa Tuhan nggak jaga, nggak lindungi saya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan biasanya setelah itu dalam menghadapi masa krisis, orang itu biasanya mulai menyalahkan. Ya, menyalahkan siapa? Orang lain dulu yang disalahkan. Ya. Kalau misalnya ribut suami istri, kemudian akhirnya diambang perceraian, biasanya pasangan itu menyalahkan pasangan hidupnya. Ya. Menyalahkan, menuntut. Ya. Pernikahan itu seharusnya memberikan kebahagiaan, bukan menuntut atau mencari kebahagiaan dari pasangan kita. Nah, ini banyak konsep yang salah, Bapak Ibu, ya. Seringkali orang nikah itu buat cari kebahagiaan, bukan memberikan kebahagiaan kepada orang yang dikasihi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menyalahkan orang lain. Setelah itu menyalahkan siapa? Tuhan. Ya, Tuhan kenapa nggak tolong? Tuhan kenapa nggak lakukan mujizat? Tuhan kenapa nggak lakukan pertolonganmu, Tuhan? Kan Tuhan Maha Kuasa, kan Tuhan Maha Besar. Ya, kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak cegah? Ya, supaya kecelakaan tidak terjadi untuk pasangan hidup saya misalnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sampai akhirnya dia menyalahkan juga diri sendiri. Ya. Aduh, kenapa saya telat bawa papa ke rumah sakit? Aduh, kenapa saya nggak dari dulu bawa mama ke rumah sakit misalnya, ya. Jadi penyesalan. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biasanya adalah tahap selanjutnya mulailah ya tawar-menawar sama Tuhan. Ketika kondisinya memburuk, tidak terjadi jalan keluar seperti yang dialami dalam masa krisis, biasanya tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan papa atau mama atau anak saya akan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, saya akan bela pekerjaan Tuhan, saya akan banyak dukung pekerjaan Tuhan, saya akan jadi aktivis, bahkan ada yang janji jadi pendeta begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu janji-janji sama Tuhan, negosiasi sama Tuhan ya. Nah, ketika kondisi tetap tidak ada perubahan, biasanya orang-orang itu akan mengalami kekecewaan. Kita alami kecewaan. Ya, kita kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama banyak orang, sama pendeta ya. Kita bilang, aduh, dengar firman Tuhan enak di gereja, tapi kenyataannya kok susah. Ya, katanya Tuhan tolong, tapi kok nggak Tuhan tolong. Nah, Bapak Ibu, itu adalah satu proses. Dan kalau dia terus belajar untuk berserah sama Tuhan, taat sama Tuhan, ya, percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Satu saat dia akan bisa dalam fase menerima keadaan ini. Ya. Menerima bahwa dia mengalami cancer, menerima bahwa orang yang dikasih meninggal, menerima bahwa bisnisnya sudah hancur, dia menerima realita hidup. Ya. Kalau dia terus dengar firman Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan. Seperti Habakuk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Habakuk ini di pasal 2 dia bilang, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, pasal 2 ayat 1, dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya. Jadi dalam kekecewaan Habakuk, dia akhirnya berdoa. Dia akhirnya menantikan apa yang difirmankan Tuhan. Dia berdoa, dia mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Dalam masa krisis, kita harus tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Ya, jangan meninggalkan Tuhan, jangan melarikan diri dari hadirat Tuhan. Tetap
ya tetap setia Bapak Ibu, ya. Tetap berserah kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Habakuk juga berkata ya bahwa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, dia hidup ini bukan karena melihat, tapi karena dia percaya. Ya. Dia hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, Bapak Ibu, sampai akhirnya dia bisa bilang sekalipun dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang krisis di ayat 17, tetapi ayat 18 responnya adalah, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wah, ini indah. Ya. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu, nggak mudah ya dalam masa krisis tetap bersuka cita. Ya, tetap mengalami damai sejahtera, ketenangan, ya, kekuatan dari Tuhan. Nggak gampang Bapak Ibu ya, tetap bersuka cita. Biasanya kalau orang dalam masa krisis dia sedih ya, dia mempersalahkan Tuhan, ya dia tidak mau ketemu sama banyak orang ya, maunya menyendiri ya. Tetapi beda dengan Habakuk. Ketika menghadapi masa-masa yang sulit, dia tetap bersorak-sorak, dia tetap ya beria-ria di dalam siapa? Dalam Tuhan, dalam Allah yang menyelamatkan. Nah, ini kuncinya adalah bahwa dia tahu bahwa walaupun masa krisis dialami, ya, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu, pergumulan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, ya. Seberat apapun kita harus tetap ingat bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ya, Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, itu jauh lebih mahal harganya. Ya. Pergumulan hidup, masalah hidup, krisis yang kita alami sesungguhnya adalah alat Tuhan, sarana Tuhan untuk memproses karakter kita, untuk ya Bapak Ibu yang membaharui manusia batiniah kita, untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita memerlukan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Ya. Nah, dalam setiap pergumulan itu, Bapak Ibu, seharusnya kita menemukan apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, jadi kalau orang pun dalam masa krisis, seringkali kepengennya cepat selesai, cepat beres. Ya, padahal sesungguhnya masa krisis, ya pergumulan hidup itu Tuhan sedang membentuk kita melalui semuanya itu. Ya. Tuhan sedang memproses karakter kita, menyempurnakan karakter kita. Tuhan sedang mengajar kita, kita berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ada cukup banyak ya orang-orang kaya yang tadinya bukan Kristen kemudian percaya Tuhan Yesus. Bukannya tambah kaya setelah percaya Tuhan Yesus, malah ya asetnya menurun, bahkan ya mungkin ada juga yang akhirnya hutang banyak ke bank atau ke pihak ketiga, ke supplier. Nah, kenapa itu terjadi? Bukankah harusnya kalau ikut Yesus jadi tambah banyak duit begitu kira-kira ya, kan diberkati. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar bahwa apa? Ketika orang kaya ini dulu belum percaya Yesus, dia ngandalin hartanya. Ya, dia ngandalin hartanya. Tetapi ketika Tuhan izinkan hartanya habis, nggak bisa ngandalin harta lagi. Dia harus mengandalkan Tuhan. Dulu waktu banyak hartanya, pasti dia cinta uang. Ya karena dia nggak kenal Tuhan. Dia nggak mungkin cinta Tuhan, nggak kenal Tuhan. Dia pasti cinta uang. Pasti dia hamba uang, hamba mamon. Ya. Pasti dia diperbudak oleh uang. Nah, ketika Tuhan izinkan uangnya habis, nah dia nggak bisa lagi cinta uang yang udah nggak ada. Ya. Bagaimana caranya? Dia mau nggak mau harus cinta Tuhan. Dibawa kepada situasi ya bahwa dia harus belajar mencintai Tuhan. Harus belajar menaruh harapan sama Tuhan, bukan lagi kepada uang, ya, bukan lagi kepada harta dunia yang sementara, yang juga pasti akan kita tinggalkan ketika kita menutup mata selamanya di bumi ini. Ya. Nah, itu pembelajaran dari Tuhan.
Itu adalah satu proses pembentukan manusia batiniah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita ini memang ya harus bisa menangkap, memahami ya apa sih sebenarnya yang Tuhan mau, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan. Karakter mana yang Tuhan sedang proses dalam masa-masa krisis, dalam masa-masa sulit yang kita alami. Ya. Apakah Tuhan mau mengajarkan tentang kita harus lebih sabar lagi, ya, kita lebih lagi berserah kepada Tuhan, berharap, bersandar, mengandalkan Tuhan, kita lebih lagi rendah hati, jangan sombong, begitu ya. Saya waktu pertama kali lulus kuliah, kemudian saya bekerja di satu bank, saya punya bos, ya mohon maaf galak banget Bapak Ibu. Ya galak banget ya. Nah, tapi dengan bos galak itu, akhirnya saya diajar untuk nggak sombong Bapak Ibu. Ya, waktu itu kami masuk dalam satu kelas manajemen trainee ya, dan satu-satunya yang dari universitas negeri itu saya gitu kan ya. Yang lain universitas swasta. Jadi saya merasa, waduh, gue nih cuman gue doang nih yang dari universitas negeri. Waduh gitu ya. Jadi sombong Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya dapat bos yang galak. Nah, kalau bos yang galak gimana mau sombong Bapak Ibu ya. Saya sama bos saya disuruh apa? Fotokopi ya. Tim sini tim. Ada apa Bu? Saya pikir mau dikasih tugas yang berat, yang sulit gitu ya. Nggak taunya tim ini fotokopi nih tim. Ya, dalam hati saya, gue kayak OB juga nih. Kayak office boy Bapak Ibu ya. Nah, itu eh, apa namanya? Saya diizinkan Tuhan menghadapi masa-masa seperti itu ya. Akhirnya aduh depres ya. Kerja mesti lebih benar lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ya. Karena kalau enggak, waduh bisa diomelin sama bos saya Bapak Ibu. Galak banget gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun ya kondisi kita, apapun pergumulan kita ya, Tuhan sedang memproses membentuk kita ya. Masa krisis apapun yang kita alami ya, Tuhan mau manusia batinnya kita semakin dibaharui, semakin disempurnakan ya, menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Nah, ini yang sebenarnya Tuhan sedang terus ajar pada kita. Saya nggak tahu masalah hidup Bapak Ibu hari-hari ini apa. Pergumulan Bapak Ibu, saudara apa, saya nggak ngerti ya, karena kita juga, ya mohon maaf, belum kenal nih satu dengan yang lain gitu ya, saya khususnya dengan Bapak Ibu saudara. Nah, tetapi ayo kita ikuti teladan dari Habakuk ya. Krisis apapun yang terjadi, ya walaupun ya sekalipun, namun ya aku akan bersorak-sorak, tetap bersuka cita ya, tetap setia ya kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus juga katakan, bersukacitalah kamu ya. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Paulus nulis itu bukan di hotel. Paulus nulis ayat itu, nulis surat itu ketika dia ada dalam penjara. Ya, yang begitu gelap di bawah tanah ya, yang aduh susah Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bisa menasehati, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah pada jemaat Tuhan di Filipi. Ya, kalau dia tidak bersukacita, nggak mungkin dia bisa menasehati jemaat untuk tetap bersukacita. Dan dia ada dalam penjara, bukan di hotel yang enak, lagi pelesiran, liburan, begitu. Enggak, Bapak Ibu Saudara ya, dia sedang dalam penderitaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya jadi ayo tetap bersukacita, tetap berserah kepada Tuhan. Ya, masa krisis apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, ingatlah bahwa ya Tuhan Yesus ya pasti memberikan kekuatan bagi kita. Semua bisa kita lewati. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Linda ya. Ya, terima kasih Pak Tim untuk firman Ya. Tuhan ya. Ya. Kitab Habakuk adalah kitab yang jarang dibicarakan di dalam kebaktian yang saya ikuti. Hanya baru beberapa kali. Tetapi pembahasan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita justru syarat dengan makna di dalam Habakuk ini. Seperti yang Pak Tim sampaikan, bahwa di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan kita.
saya juga mengalami Pak Tim. 3 bulan Iya, terakhir iya, ini. iya. Di Iya, November Bu. suami saya kena stroke, di Desember Oh, mama saya masuk rumah sakit, di oh. bulan Januari papa saya meninggal. Hmm. Tetapi benar seperti yang Pak Tim katakan dan firman Tuhan yang iakan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Amin, Allah amin, yang memberikan kekuatan dan banyak amin. sekali pergumulan di dalam kehidupan kita semua yang ada di dalam ruang Zoom ini. Ibu Emi yang sedang berjuang untuk menghadapi cancer yang Tuhan berikan untuk memberikan berkat bagi kita semua dan juga teman-teman yang lain. Pada saat ini mungkin di antara kita ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya, boleh ya Pak Tim ya? Biasanya kami begitu, Pak. Selesai, masih ada waktu, kita bisa sharing, kita bisa saling bertanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Tim atau mau men-sharingkan kehidupannya pada pagi hari ini supaya kita sama-sama mendapatkan berkat. Biasanya ada Ibu Yudi, ada Pak Ben, yang Monitor. lain. Ya, Bu Yudi, silakan Bu Yudi. Aduh, yang lain dulu, Bu. Saya lagi mendengarkan dengan ini kusuk. Dengan kusuk, ya. Bu Yudi ini adalah seorang pakar hukum. Enggak loh, padahal hanya sekolah aja loh. Oh, jangan suka merendah, Bu. Memang berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat Bu Yudi yang luar biasa. Amin. Dan saat ini sedang mengambil S2 ya, Bu ya, Ah, untuk benar. teologi ya. Sama Bu Lina sendiri. Enggak lah. Ya, ada yang lain lagi? Ya, ada yang lain yang mau bertanya atau mau sharing di dalam setiap pergumulan kehidupan kita? Ya, kadang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita yang kalau kita sebagai anak Tuhan kan maunya ya Pak ya, maunya jadi anak Tuhan itu hidupnya baik-baik saja, tetapi justru ketika kita hidup semakin mengenal Tuhan, kita melihat bahwa justru tantangan itu semakin banyak, pergumulan itu semakin banyak. Dan kadang kita di dalam kelemahan, dalam kelelahan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kok setelah saya mengenal Engkau malah beban hidup saya bukannya berkurang, malah semakin bertambah. Tetapi tadi Pak Tim katakan bahwa justru di dalam kita semakin mengenal Tuhan, justru Tuhan semakin memproses kita untuk menjadi lebih indah di dalam kehidupan ini. Supaya kita semakin berserah, supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya? Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya ngalamin 24 tahun saya bekerja di sebuah institusi pendidikan, bekerja dengan begitu loyalitasnya, saya tinggalkan keluarga dan lain sebagainya hanya untuk bekerja dengan baik, tetapi akhirnya dalam satu hari saya cuma dapat surat PHK, bukannya hal yang lain. Tapi di situ saya melihat juga bagaimana Tuhan memproses kehidupan saya melalui pekerjaan yang ditinggalkan itu. Jadi banyak hal Bapak Ibu. Ada yang mau sharing mungkin? Jangan saya aja, kalau saya sharing kebanyakan sharing saya. Oma Florence atau yang lain? Pak Ahok juga banyak tuh. Iya, saya mau sharing. Jadi pada waktu tanggal 13 itu hari Senin, saya mengalami serangan GERD. Waduh, baru kali ini. Jadi tarik nafas nggak bisa, menghembus nafas nggak bisa nafas sama sekali. Jadi antara mati dan hidup. Begitu tersiksa, begitu mengerikan. Itu terjadi pada jam 2 siang. Dan menjelang sore, setelah melewati masa kritis itu, keringat dingin sekujur badan saya. Dan dilanjutkan dengan tangan, kaki, semua badan itu pegel-pegel seperti habis kerja berat, angkat berat gitu. Dan pada malam hari, saya sangat ketakutan. Saya pikir, aduh Tuhan jangan sampai terulang. Apalagi pada malam hari kan, semua pada tidur terlelap. Terus siapa yang mau nolong saya? Jadi saya setiap malam jadi
diliputi ketakutan, takut terulang. Jadi saya hanya berseru dan berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya Engkau yang mampu menolong saya. Dan mati tidak bisa bernapas sama sekali. Dan saya mengucap syukur kalau saya bisa bangun pagi ini, Tuhan sudah melindungi pada sepanjang malam. Dan saya tetap memohon agar supaya jangan terulang kembali, Tuhan, jangan terulang kembali. Saya begitu ketakutan. Itu ya, sharing saya pagi ini. Terima kasih, mohon dukungan doanya di dalam ketakutan saya agar supaya tidak terulang kembali. Karena sangat mengerikan, sangat menakutkan gitu. Ya, Dan saya juga berpikir, oh seperti ini rupanya ya. Walaupun satu rumah orang terdekat sekalipun tidak bisa menolong. Hanya kita dengan Sang Pencipta yang empunya nafas kehidupan. Waduh, seperti itu. Iya. Ya, Bu terima Lina, kasih. ya, silakan iya Pak Tim. begitu. Iya, jadi saya bersyukur Oma Florence ini sedang mengalami Tuhan, ya, mengalami Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami Tuhan, ya. Seperti Ayub yang bilang, dulu dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau, ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Seringkali kita dengar khotbah pendeta, Tuhan baik, ya, Tuhan mengasihi, yes, amin. Tapi kebaikan Tuhan itu kayak gimana, gitu. Ya, bukan hanya ketika masa-masa yang kita sukses, ketika masa-masa kita berhasil, ya, baru kita bisa bilang Tuhan baik. Enggak, Bapak Ibu. Justru Tuhan itu baik seringkali ketika kita diizinkan menghadapi masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang berat, ya, masa-masa krisis, sehingga di situ kita bisa mengalami benar-benar kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, begitu. Ya, nah ini memang bersyukur bahwa Oma ya mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi kayak begini tuh ya, seperti ini tuh. Nah, jadi apa yang Oma alami ini bisa disaksikan kepada yang mengerikan, yang lain, ya kan, bahwa ayo alami Tuhan, karena memang satu saat kan Tuhan satu saat kita kan pasti dijemput oleh Tuhan. Nah, terus terang nih banyak orang kan takut mengalami kematian ya. Banyak. Sedangkan Paulus bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Untung, ini kan di luar logika kita, kok mati untung gitu ya. Mati kan harusnya menakutkan ya. Nah, tapi di sini kematian adalah keuntungan. Karena apa? Karena Paulus sudah hidup bagi Kristus. Ya, Paulus sudah mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya, sehingga nggak ada lagi ketakutan. Justru bagi dia adalah itu untung kok. Ya, lebih baik aku bersama-sama dan diam bersama dengan Kristus begitu ya. Lebih baik aku diam bersama dengan Kristus. Tetapi lebih perlu aku diam di dunia ini karena kamu. Ya, Paulus ingin menjadi berkat bagi jemaat Tuhan supaya mereka bertumbuh dalam iman, maju dalam iman, bersukacita dalam iman begitu. Jadi luar biasa ya, Oma Florence, terima kasih kesaksiannya, teruslah alami Tuhan ya. Dalam kondisi apapun. Nah, di situ Oma benar-benar mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi di ayat-ayat awalnya dibilang bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, yang membaringkan aku di padang rumput yang berumput, padang yang berumput hijau, yang menyegarkan jiwaku. Nah, itu kan kondisinya enak-enak terus tuh. Tapi di paling bawah, ayat paling bawah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang krisis, dia tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Tuhan besertaku. Nah, ini juga harusnya kita berjuang untuk mengalaminya ya. Betul. Tuhan ya, Mbak Florence, terima kasih buat dokter ahli sekalipun mungkin tidak bisa, hanya kita dengan Sang Pencipta itu saya alami. Iya, amin, puji Tuhan. Dan selebihnya hanya bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih masih bisa bernapas kembali dengan normal. Ya, haleluya. Ya, jaga kesehatannya Oma ya. Yang pantangan makannya jangan ini. Kalau asam lambung itu kan misalnya yang pedas-pedas. Sebenarnya saya sudah mengurangi semua itu, Pak. Iya, pedas-pedas, goreng-gorengan.
sudah santan juga Oh, kan memang itu sudah dilarang betul, sama betul. dokter. Iya, Oma. Bahkan alpukat, coklat juga itu dilarang. Iya, Ada iya. listnya, udah saya hafal. Wah, mantap. Tapi Iya. ternyata kok saya masih mengalami begitu mengerikan. Oh, iya, iya. Tuhan izinkan ya Bu, Oma Floren Iya, ya, untuk terus betul. bertumbuh Aduh, melalui iya, sakit yang kita aduh, dapatkan. Ya, iya berikutnya ada Pak Yohanes sekali ini. yang mau Makasih. bertanya juga. Iya, Oma. Silakan Pak Yohanes. Ya, mohon izin off cam ya, Bu Ya, Linawati. silakan Pak. Ya. Terima kasih, Bu Lina. Selamat pagi, Shalom, Pak Timotius. Selamat pagi, Shalom, Pak Yohanes. Budi Hari. Shalom. Mohon izin bertanya, Pak Tim. Ya, Tadi renungan yang Bapak sampaikan ya menjadi berkat buat kita semua. Cuman saya tetap ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa menjadi satu renungan kita bersama. Mungkin Pak Tim bisa memberi penjelasan lebih detail lagi. Jadi begini, Pak. Buat saya loh ya, kemujuran dan kemalangan, hari bahagia dan hari kemalangan itu seperti sebuah misteri ya Pak. Kita itu nggak pernah bisa memahami kenapa kehidupan ini ada yang berjalannya dengan baik, tapi ada sebuah kemalangan seperti tadi Bapak sampaikan, sebuah peristiwa krisis. Kehidupan sehari-hari kalau kita mau jujur mengatakan dan mengakuinya, semua agama juga mengajarkan hal itu. Pada waktu menghadapi kemalangan, tangisan, kegagalan, itu diharapkan untuk berserah, berpasrah. Sebagai seorang konselor, saya ini banyak mengalami dan mendapatkan banyak keluhan. Yang namanya konselor itu pekerjaannya lebih banyak melakukan konseling ya. Dan saya melihat ada banyak itu jemaat yang mengalami masa-masa yang Bapak sampaikan tadi, krisis ya. Dan apa yang mesti kita lakukan menghadapi rekan-rekan seperti itu? Nasihat, doa. Tapi saya melihat kehidupan itu tidak tambah baik, Pak. Sampai di titik, pertanyaan saya gini, sampai di titik mana yang tadi Bapak sampaikan, orang itu harus berserah, berpasrah pada Tuhan. Saya melihat dengan mata saya kepala sendiri, rekan-rekan atau jemaat-jemaat yang pernah melakukan konseling dengan saya. Bahkan sampai hari ini pun ada salah satu keluarga saya sendiri yang mengalami sampai di titik nadir, kehabis ke dalam peristiwa setelah pandemi ini ya, bisnisnya hancur, rumah tangganya pasti kalau bisnis hancur, keuangan tidak ada, cinta itu tidak pasti hilang. Pasangan pasti, rumah tangga pasti panas, dan timbul perceraian, perpisahan, ngeri gitu Pak rasanya. Saran Bapak gimana nih kepada kita semua? Kita semua pasti pernah mengalami titik nadir itu. Tadi Bu Linawati tadi saya sampaikan juga bahwa ada masa-masa yang berat. Kita semua pernah mengalami masa-masa berat itu. Menurut saran Bapak dan penjelasan Bapak, sampai di apakah hanya dengan berserah, berdoa, yang tadi Bapak katakan di proses Tuhan? Karena tidak semua orang bisa tahan, Pak, menghadapi titik terendah dalam hidupnya itu. Yang dikhawatirkan itu kan mental health-nya terganggu. Pasti tertekan. Bisnisnya hancur, belum lagi tagihan, belum lagi biaya-biaya yang harus dibayar, belum lagi nanti tekanan dari debt collector yang datang, ngeri gitu. Mohon izin Pak Timotius bisa memberikan masukan. Kalau sampai di titik nadir seperti itu, apa yang mesti kita kerjakan dan sampai berapa lama proses itu harus bisa kita tahan. Makasih Pak Tim. Ya, baik. Makasih Pak Yohanes. Ini sharing yang luar biasa dan pertanyaan yang memang nggak mudah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk Pak Yohanes ya yang menangani banyak konseling, juga Bapak Ibu yang mungkin juga sedang ada dalam masa-masa krisis. Yang pertama perlu diingat bahwa begini. Roma 8 ayat 28 sampai 29 ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Amin. Jadi harus diingat, harus konsep berpikirnya diubah dulu, pola pikirnya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu artinya bukan hanya dalam perkara yang menyenangkan bagi kita ya.
bukan dalam situasi yang normal, segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi juga dalam segala sesuatu ini adalah dalam kesulitan-kesulitan, dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Ya, dalam masa-masa krisis, Allah turut bekerja. Ya, Allah nggak tinggal diam. Ya, mendatangkan kebaikan, kebaikan. Ya, nah tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah ini syarat. Ya, jadi kita harus belajar terus mengasihi Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, orang-orang yang Bapak Yohanes konseling harus belajar mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, percayalah. Ini kan janji Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Allah nggak tinggal diam. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, supaya mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini maknanya bukan sekedar solusi atas masalah hidup. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kebaikan di sini bukan sekedar ada jalan keluar atas masalah hidup. Lalu kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah di ayat 29-nya, bahwa kita sedang diproses ya menjadi serupa dengan Yesus. Ayat 29-nya. Kita lagi diproses menjadi serupa dengan Yesus. Karakter kita mau diproses serupa dengan Yesus. Kayak Paulus, dia sendiri hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, mengalami duri dalam daging. Saya pernah sampaikan di sini. Dan duri dalam daging itu diizinkan Tuhan untuk memproses dia supaya dia tidak sombong, tidak meninggikan diri, tapi dia tetap rendah hati. Ya, karena Allah menentang orang yang sombong. Ya. Nah, jadi yang pertama Pak, diingatkan ya terus kepada orang-orang ataupun kita yang menghadapi masa krisis bahwa Allah tidak tinggal diam, Allah turut bekerja, tapi kita harus mengasihi Dia. Ya, supaya apa? Kita jadi serupa dengan Yesus. Karakter kita diproses, diubahkan, disempurnakan. Yang kedua, Pak, kita harus punya pengharapan, yaitu apa? Sorga yang kekal. Ya. Hidup di bumi sementara. Masalah di bumi itu hanya sementara. Ya. Kita punya pengharapan bahwa satu saat kelak kita ada di sorga yang kekal. Di dunia ini memang ada banyak masalah. Ya. Karena dunia ini bukan hunian kita yang tetap. Dunia ini hanya sementara saja. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa ya kita memang nggak bisa mengharapkan dunia ini dengan segala kemewahannya, keindahannya, enggak. Kita harus hati kita ditempatkan di sorga, Pak. Ya, jadi kita merindukan sorga, ya, merindukan Tuhan begitu. Ya kan kalau kita banyak uang, mana kita merindukan sorga, Pak. Kalau semua sehat, semua berjalan dengan baik, mana kita merindukan surga sih, Pak? Mana kita merindukan Tuhan sih, gitu ya. Nah, ketika kita ada masalah, baru di situ kan kita belajar, ayo mencari Tuhan. Ya bukan sekedar supaya solusi masalah hidup, tapi apa? Supaya kita lebih mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, lebih cinta Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan arahkan ke sana. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tanggung jawab. Ketika kita ada yang di PHK, ya coba cari kerja lagi. Ya, coba kerja keras lagi. Coba hubungi teman-teman yang lain, ya. Tetap ada tanggung jawab. Ketika kita sakit, ya kita pantang makan apa yang perlu dipantang, begitu ya. Jadi juga harus kerjakan apa yang menjadi bagian kita, tanggung jawab kita. Tuhan pasti lakukan apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi bagian Tuhan untuk kita, gitu Pak. Ya, jadi 3 hal ini ya Pak, yang saya berharap bisa menjadi berkat, yaitu percayalah Allah turut bekerja, dengan syarat kita mengasihi Dia supaya karakter kita disempurnakan dalam masalah kita. Yang kedua adalah ayo punya pengharapan surga yang kekal, ya. Jangan lagi mengharapkan dunia ini. Dunia ini penuh air mata, penuh penderitaan. Itu harus realita yang harus kita alami. Tapi nanti di sana tidak ada lagi penderitaan. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Tetap setia ikut Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan tanggung jawab kita, bagian kita. Yang apa harus kita kerjakan, ya kita kerjakan. Jangan malas, gitu ya. Jaga kesehatan, jaga pantang makan, terus berikan waktu buat keluarga supaya ada komunikasi dan sebagainya. Ya, demikian Pak Yohanes, kiranya bisa membantu ya Pak. Tuhan berkati. Bagaimana Pak Yohanes? Bahwa betul ya. Pak Yohanes masih mau menanggapi Pak? Terima kasih Pak Tim, cukup Bu. Buat rekan-rekan yang lain mungkin waktunya saja yang tersisa. Iya. Saya boleh bertanya Bu Lina? Boleh Bu Lydia. Jadi gini, sebenarnya sih hampir mirip pertanyaannya sama Pak Yohanes ya.
bahwa kalau kita lagi kesusahan itu kita ya sebaiknya melekat kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen pasti tahulah kalau kita lagi banyak masalah seperti kayak sakit, keuangan, tagihan menunggak, ya kita ngerti pasti kita berdoa larinya kepada Tuhan juga gitu. Cuma kita sebagai manusia kan kadang-kadang nggak mengerti maksud Tuhan ya. Jadi gini, kok doa gue nggak dijawab-jawab sih nih? Gue udah dateng, udah nangis, udah hancur hati, udah mengasihi. Kenapa ya doa gue nggak dijawab-jawab? Kayak Tuhan kok nggak apa jauh banget gitu. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana kita merasakan dan kita tahu bahwa Tuhan tuh pasti menjawab doa kita. Memang kita tahu pasti Tuhan menjawab dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi dalam kita ini, bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan tuh udah menjawab atau jawaban itu dalam perjalanan gitu Pak, supaya kita tuh nggak terlalu kecewa gitu karena lama banget jawabannya. Demikian pertanyaan saya. Iya, makasih Bu Lydia. Menunggu adalah pekerjaan yang memang sangat nggak enak ya, termasuk menunggu jawaban Tuhan ya atas hidup kita. Kita maunya ekspres, kita maunya cepat. Nah disinilah memang kita belajar untuk menantikan waktu Tuhan, karena ya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik ya Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Ya semua ada waktu Tuhan yang terbaik gitu ya. Nah, disinilah memang kita belajar benar-benar penyerahan diri total sepenuhnya kepada Tuhan yang maha bijaksana. Seringkali kita men-setting, kita mengatur, seolah kita mau mengatur Tuhan gitu ya. Atau kita bertanya-tanya, Tuhan sampai kapan? Pak, Bu, ada perkataan-perkataan yang tidak perlu kita ucapkan sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya, padahal itu sering ya, mestinya yang jangan. Yang pertama adalah, Tuhan aku udah capek. Lelah Tuhan, aku udah capek. Pak, Bu, Tuhan izinkan masalah ya itu terjadi sesuai dengan kekuatan kita. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu ya. Nah yang kedua, jangan berkata bahwa Tuhan ini sampai kapan lagi, berapa lama lagi ya. Tuhan tahu yang terbaik. Ketika karakter kita udah beres Bapak Ibu, Tuhan udah lihat karakter kita beres ya, beresin dalam arti ya urusan Tuhan sama kita ya, masing-masing ada tingkatannya, pasti masalah itu beres. Ya, tapi kalau belum beres karakter kita, biasanya Tuhan masih izinkan. Begitu Bapak Ibu masalahnya. Gitu ya. Jadi makanya berubahlah karakter kita segera supaya masalah itu juga pasti otomatis akan beres. Gitu. Kira-kira begitu ya, Bu Lydia, Tuhan berkati. Oke, udah jam 6. Cepet juga ya waktunya. Iya, sudah jam 6. Ya, ada lagi yang mau menanggapi? Bu Lydia, jelas ya? Betul. Mungkin bukan mungkin, tapi sebagai anak Tuhan kadang-kala ketika teman kita sedang bermasalah, kita nambahin bebannya lagi. Lo sih kurang berdoa, lo sih. Nah, itu kita menjadi menghakimi ketika teman kita bermasalah. Bukannya kita mendukung mereka, memberikan kekuatan, tetapi justru kita menjadi hakim bagi mereka seolah-olah kita adalah Tuhan dan menyatakan bahwa itu adalah kesalahan kamu kalau kamu punya masalah. Betul nggak begitu ya Pak Tim ya kadang-kadang ya? Banyak, jadi berhati-hatilah ketika kita menjadi anak-anak Tuhan bahwa setiap ucapan kita itu didengar supaya kita tidak menjadi menambah beban teman kita dengan pernyataan-pernyataan yang tidak perlu. Ada lagi yang mau menanggapi? Betul. Pak Herman betul mau menanggapi? Sekali Ibu Lina. Nah, ya. Tidak sih, cuman apa yang dibilang Bu Lina betul itu. Kadang-kadang atau sering kita berkata begitu. Cuman yang aku aku harus ingat selalu, doa itu bukan kehendak kita. Yang pasti, satu, kedaulatan Tuhan. Satu, kedaulatan Tuhan. Kedua, jadilah kehendakmu. Bukan seperti yang aku inginkan. Jadi tetap berserah. Tetap berserah, tetap berseru, tetap berharap
dan mengandalkan Tuhan. Itu doa. Karena Yesus pun mengajar berdoa. Sampai 3 kali dia memohon, biarlah cawan ini. Tapi ingat kalimat ini, bukan kehendakku yang jadi. Nah itulah kekuatan saya. Terima kasih buat penjelasan Bapak. Mantap. Buatan Bapak. Jadi saya ini Pak cacat, tidak ada kaki saya. Sejak umur 23 tahun. Tapi bagaimana roh Tuhan menuntun hidupku. Ya. Jadi saya mohon bantu doa. Hari Senin akan penginjilan ke beberapa pulau di Sangir. Ya mohon bantu doa Pak. Ya mohon bantu doa dari teman-teman. Tim Anastasis Prayer ya. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Herman. Ya. Pati mau menanggapi? Ya, puji Tuhan. Terima kasih Selina, selamat pagi. Luar biasa. Ya. Ada yang mau menanggapi barusan suaranya? Saya Sislina. Oh ya, silakan. Bu Meta ya. Iya, saya cuman iya Dari betul. Ya, profil saya nggak pernah mau muncul, nggak tahu kenapa. Selamat pagi semua, salam. Saya minta satu menit saja. Saya apa ya? Mau menanggapi apa yang Sislina sampaikan tadi. Kadang-kadang orang Kristen itu lebih baik, kadang-kadang bukan lebih baik. Banyak yang ngejudge ya di gereja saya. Ketika saya sampaikan, ini ibu ini sakit, ayo kita dukung doa. Ya banyak dosa terkutuk. Astaga, saya bilang, kalau boleh saya bilang, saya kembali lagi boleh pakai bahasa saya yang dulu, astagfirullah. Masih ada seperti itu gitu, bukannya kita mendukung doa malah iya itu penghakiman pertama. Mereka selalu bilang itu namanya banyak dosa terkutuk. Saya bilang siapa lo gitu ya. Tapi ya anyway, itu salah satu yang saya sedihkan juga ya. Ya itu saja sih, penghakiman itu sering dilontarkan sebelum kita mengerti. Kadang kan tadi bilang sakit penyakit diizinkan Tuhan terjadi ya, tapi orang-orang di sekitar kita kadang-kadang lebih menghakimi daripada mendoakan. Itu aja sih Lina, thank you. Ada satu pertanyaan, salam. Ya silakan, Pak Pendeta Rudi. Ini dikatakan oleh Bapak Pendeta bahwa harus ada perubahan dan kelakuan. Ya, bagaimana caranya berubah nih kelakuan? Terima kasih. Ya. Pak Rudi ya. Jadi Pak, kita harus terus ya bertobat setiap hari Pak. Ya, bertobat setiap hari. Kita mengevaluasi diri kita. Tentu ada hal-hal yang perlu kita ubah dalam hidup ini ya. Sikap kita, pola pikir kita, karakter kita. Nah, itu indah Pak. Itu indah Pak. Jadi indah itu bukan ketika masalah itu selesai, tetapi ketika karakter kita terus diubahkan dari hari ke hari. Ya, itu proses ya Pak. Semangat berjuang Pak. Semangat ya. Tuhan berkati. Ya, begitu. Ada lagi yang mau sharing atau mau berbagi atau mau bertanya? Biasanya kalau sudah waktunya seperti ini banyak ya, tetapi benar bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan. Beberapa waktu yang lalu juga saya bertemu dengan teman SMP saya juga. Saya lihat kehidupannya sepertinya baik-baik saja, tetapi ketika dia bercerita kepada saya sampai bilang, wow, sepertinya. Tapi satu pertanyaan ya Pak Tim, ketika kita sebagai orang Kristen kemudian harus hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi justru masalah begitu terus datang bertubi-tubi kepada kita, dan kemudian sudah ditambah dengan penghakiman dari orang, akhirnya orang sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Tetapi satu hal yang tadi kembali dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menjawab setiap pergumulan kita, yang pasti kita harus berserah kepada Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Kalau tidak, kita akan masuk di dalam doa. Karena sudah jam 6, saya akan berdoa. Setelah itu dilanjut doa syafaat oleh Pak Pendeta Hulu ya Pak.
dan diakhiri oleh doa Bapa kami dan diakhiri dengan doa berkat oleh Pendeta Nathanael. Kalau sudah demikian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagian kami boleh melihat bahwa betapa berbahagia anak-anak Tuhan yang hidup tanpa masalah, sepertinya mereka enak-enak saja, tetapi ketika kami masuk lebih dalam lagi di dalam kehidupan setiap anak Tuhan, ternyata setiap anak Tuhan juga mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Ada salib yang harus ditanggung di dalam kehidupannya, dan kami tidak bisa berkata bahwa salib kami lebih berat daripada salib teman atau saudara kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa setiap salib yang ada di dalam kehidupan kami sudah Tuhan berikan pas bagi kami, karena Tuhan ingin kami terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan Tuhan terus menggodok kami, Tuhan terus mengajar kami supaya kami tak henti-hentinya berserah kepada Tuhan. Bapak, pada saat ini kami mengucap syukur untuk Pak Timotius yang boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami pada hari ini juga dikuatkan oleh firman Tuhan, supaya kami terus berserah kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena Tuhan juga memimpin dan menyertai kami semua yang ada di dalam Zoom ini, di dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing. Apakah kami sebagai awam ataupun sebagai hamba Tuhan full time, Tuhan, banyak pergumulan yang harus kami jalankan ketika kami berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi di dalam keluarga kami sendiri. Kami juga mengalami begitu banyak pergumulan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kami yang hadir pada pagi hari ini, 37 orang yang bergabung di dalam Zoom ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang terus memampukan kami, mengasah iman kami, sehingga kami terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kami boleh menjadi permata Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami berdoa untuk Pak Tim dengan setiap pekerjaan dan pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memberkati Pak Timotius dengan keluarganya, untuk boleh terus menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkannya. Dan kami juga berdoa untuk Pak Herman yang akan melayani di pulau-pulau di daerah Sangir dengan keterbatasan tubuhnya, fisiknya, Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dengan keterbatasan fisik yang dialami oleh Pak Herman, tetapi Tuhan tetap berkarya. Tuhan tidak menjadikan kekurangannya adalah suatu beban, tetapi justru kekurangan ini menunjukkan bahwa Allah terus berkarya di dalam kehidupan Pak Herman. Tak henti-hentinya Pak Herman terus berjalan untuk boleh menginjili dengan keterbatasan fisiknya. Sungguh Tuhan, kami boleh melihat bahwa inilah karya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk teman kami, Ibu Emi, yang pada pagi hari ini juga tidak hadir. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Ibu Emi, Tuhan yang memampukan Bu Emi untuk melewati setiap pengobatan. Kami percaya melalui kuasa Tuhan di dalam kehidupan Bu Emi, Tuhan akan memuliakan Bu Emi pada waktunya. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk kami masing-masing, untuk Oma Florence juga yang terus dalam pemulihan dari GERD-nya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga yang akan terus menjadi sandaran bagi Oma Florence. Dan kami juga berdoa untuk kami semua di dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus ada dan hadir untuk terus menopang kehidupan kami, supaya iman kami terus bertumbuh. Dan kalau pada saat ini Pak Pendeta Hulu juga akan menyampaikan doa syafaat, kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Hulu di dalam kerinduannya untuk memiliki anak di dalam keluarganya. Kiranya Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persilakan pada